Halo loh, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kembali berjumpa dengan kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Dan masih terus bersama kami, saya Hersu Benarif. Dan saya Agi Beta senang sekali menjumpai Anda kembali. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya Mas warahmatullahi Erso. wabarakatuh. Mbak Agi, kita tanya pada teman-teman. Mhm. Kalau yang di Jakarta pasti sekarang jalan kemana-mana mulai ketemu balihonya Pak Jokowi ya, ucapan terima kasih ya. Nah, dan ini kalau teman di daerah, sih beberapa waktu yang lalu saya kira Jogja, Solo itu lebih duluan ya Mhm. Mbak. Tapi saya lihat di Betul. Makassar segala macam udah mulai Mhm. bermunculan. Coba Anda di Mhm. daerah-daerah lain itu, Anda ketemu nggak itu baliho-baliho semacam itu, dan kalau Anda sepakat nggak dengan baliho itu bahwa kita mengucapkan terima kasih atas kerja keras Pak Jokowi selama 10 tahun gitu. Ya ini memang ramai sekali ya dan masif Hmm. gitu Mas Ersu. Enggak. Jadi memang ada di mana-mana. Kalau di Jakarta yang paling menyolok karena ada di jalan-jalan protokol, Hmm. jalan-jalan utama dari sepanjang Jalan Gatot Subroto terus gitu ke arah barat itu Jalan Es Parman dan sebagainya. Bahkan ada netizen itu yang sengaja ketika dia mengantarkan anaknya sekolah itu dan dia sambil sambil berjalan dia naik motor gitu dia merekam itu semua di mana dia menghitung ya sekitar 50 meter setiap 50 meter itu ada spanduk atau baliho dari Pak Jokowi. Oh, lihat tuh. Dia kurang lebih 50 meter nih, Jokowi tuh. Lama, terima kasih Jokowi. Tuh, lihat. Ya, pencitraan terus. Ya, lihat. Kalau orang salah takut. Dan kroninya ini, kroninya lihat. Kayak ini, kroni juga, kroninya. Dia 50 meter kurang lebih nih, sepanjang jalan Asparman. Berapa biaya buat ini coba? Nah, rakyatnya kelaparan. Nah, ini lagi deh. Siap, ya. Pokoknya kurang lebih tiap 50 meter, kurang lebih lah. Atau 100 meter kali, atau 50 meter nggak? Nah ini tuh. Jadi sepanjang jalan Es Parman ya serasa kiri kanan. Kalau saya dari ke arah Cawang ini. Saya dari arah Grogol ke arah Cawang. Ya biasa ada tugas. Tugas mau ngantar anak sekolah, ponakan sekolah tuh. Kebetulan saya nginep di Cengkareng. Nah, Masya Allah. Tapi saya penasaran Mas Yersu, Mas Yersu menemukan tidak spanduk gitu yang terima kasih Pak Maruf Amin begitu. Nggak ketemu Mbak Agi, yang Pak Maruf Amin sih nggak ketemu saya. Atau ketemunya lihatnya Pak Jokowi aja gitu. Nah, gitu. Aduh, ini nggak sopan bener ya Mas Ersu ini yang membuat spanduk tersebut. Karena walau bagaimanapun Pak Ma'ruf Amin ini menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia juga. Tidak ada ucapan terima kasih sama sekali. Ataukah ini tidak menjadi bagian dari skenario begitu ya, terlewat begitu. Dan kemudian ketika netizen itu menanyakan baru, oh iya ya, begitu kok lupa gitu. Tapi memang glorifikasi kepada Pak Jokowi ini memang luar biasa dan itu kita tahu diakui juga oleh Menkominfo Budi Ari begitu bahwa memang ada apa kerja glorifikasi tersebut di mana Budi Ari mengakui bahwa dia eh, menggerakkan anak buahnya begitu dan juga para relawan Projo tentu saja karena dia selain menjadi Menteri Kominfo dia juga menjadi Ketua Umum Projo begitu ya. Ini organisasi paling besar relawan Pak Jokowi begitu dan dia mengakui hal tersebut dan bahkan juga itu turun terus Mas Hersu di apa namanya di KSP juga ada dan orang yang menggerakkan mereka melakukan rapat dan juga dari kantor komunikasi kepresidenan yaitu Hasan Nasbi yang dalam rapatnya begitu itu ditulis salah satunya oleh Tempo dia membuat rapat dan kemudian meminta lembaga kementerian dan sebagainya itu membuat narasi-narasi tersebut dan kalau seandainya kita membuka website-website dari kementerian atau lembaga memang ada artikel-artikel itu begitu yang menceritakan tentang keberhasilan Pak Jokowi selama 10 tahun itu seperti apa. Periode pertama, periode kedua begitu apa saja yang dilakukan terutama kementerian-kementerian ekonomi itu gencar betul begitu. Jadi ya memang ini didesain untuk menjadi seperti itu dan jangan lupa ini adalah atas permintaan Pak Jokowi sendiri ketika ada sebuah sidang kabinet pada pertengahan bulan September dan dia meminta itu agar ada semacam apa ucapan terima kasih kepada dirinya. Ini apa ya Mas Yesus, presiden yang lain melakukan ini tidak sih sebelum-sebelumnya? Mbak Agi, cuman yang saya pikir kalau ada orang lain, ada orang minta orang lain mengucapkan terima kasih secara besar-besaran, terus kemudian pakai anggaran negara gitu, diglorifikasi Mhm. di baliho, terus lewat media sosial, saya mikir
orang seperti apa ya yang seperti ini kan gitu. Itu aja yang saya pikirin sih Mbak. Ya, ya kan? Iya, ya ini kalau netizen menyebutnya atau orang psikolog mungkin ya, maaf kalau salah, itu menyebutnya NPD ya, Ya, Narcissistic Personal narcissistic Disorder, personal disorder begitu ya. ya. Artinya itu apa itu Mbak Mhm. Agi? Artinya ya orang yang narsis gitu, yang Hmm. sangat mengagumi dirinya sendiri dan menginginkan dirinya itu dan merasa dirinya lebih daripada yang lain gitu Mas Hmm. Ersu. Hmm. Jadi merasa orang lain itu mungkin under gitu ya dan dia merasa dirinya sangat-sangat berperan sehingga pantas untuk menerima berbagai ucapan. Ya salah satunya seperti Pak Jokowi ini, Ya, ucapan terima kasih seperti itu. ya, ya dan ini sebenarnya udah cukup lama ya kita tadi pulau-pulau semacam itu kan dulu narasi yang sering Ya. muncul di kalangan buzzer presiden yang lain ngapain aja itu kan juga kecenderungan bahwa dia merasa bahwa dia sendiri yang bekerja serius sebagai Mhm. presiden yang lain nggak pernah jadi makanya muncul istilah yang presiden yang lain ngapain aja itu kan dari situ juga Mbak awal mulanya terus kemudian juga yang belakangan ini kan sebenarnya yang coba diglorifikasi itu kan soal jalan tol yang dia bangun sekian ribu Mhm. kilometer sementara presiden yang lain dulu nggak melakukan hal yang sama padahal kita selalu ngingetin bahwa jalan tol itu bukan infrastruktur kalau infrastruktur itu jalan biasa gitu karena namanya Mhm. infrastruktur itu semua orang harus bisa menggunakan itu tapi kalau jalan tol itu kan bisnis sebenarnya banyak diantaranya malah bisnis sekarang kayak kita yang tinggal di Jakarta pengalaman kita jalan tol itu sekarang biayanya lebih mahal daripada biaya bensin yang harus kita keluarkan gitu kan. Iya, dan jalan tol itu kemudian setelah jadi dijual, Mas Ersu. Nah, itu dia. Ya, seperti Makanya. yang kita ketahui terjadi di IKN ya. IKN kan kemarin sudah diresmikan. Jadi Pak Jokowi ini supaya terlihat dia tiap hari melakukan peresmian, setiap berapa hari sekali melakukan peresmian, kunjungan ke daerah dan itu selalu ada yang diresmikan gitu. Jadi baru jadi berapa kilo sudah diresmikan. Jadi bukan peresmian jalan tol, tapi peresmian ruas jalan tol. Seperti yang dilakukan sekarang ini ketika sudah akan pensiun pun masih terus dilakukan. Begitu juga dengan bendungan. Bendungan itu seringkali diresmikan juga bertahap-tahap, Mas Hersu. Bukan kemudian bendungan diresmikan langsung bisa dipakai, airnya mengalir kemana-mana, berguna bagi rakyat. Belum gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Misalnya nih jalan tol yang ada di IKN itu kan juga sudah diresmikan sebagian. Tapi kemudian kita tahu sekarang ini dalam proses penawaran untuk dikelola baik oleh swasta maupun ada investor dari luar kalau berminat ya artinya apa yang dibanggakan kalau kemudian jalan tol itu ya tidak kita miliki sendiri begitu. Dan seperti misalnya jembatan yang ada di IKN ketika itu mau 17 Agustus bersama dengan influencer Hmm. naik motor begitu ya. Kemudian mereka melewati jembatan apa dan sebagainya itu kan untuk konten begitu. Dan di situ diresmikan ternyata esoknya kita mendapatkan penjelasan bahkan dari penduduk situ yang mereka ingin lewat itu masih belum bisa katanya. Nanti baru bisa dilalui dengan baik itu pada bulan Desember tahun 2024 ini. Kita tidak tahu apakah molor lagi atau tidak gitu. Tapi ya artinya itulah pola-pola itu dilakukan untuk mengglorifikasi dirinya sendiri. Kalau saya sih melihat demikian ya Mas Hersu. Kan tadi Mas Hersu mengatakan bahwa ucapan-ucapan terima kasih karena sudah berhasil ya akhirnya kalau seandainya kita buat list itu banyak sekali pekerjaan Pak Jokowi dan keberhasilannya banyak sekali. Bahkan karena itu tadi satu jalan tol saja dari kota mana ke kota mana itu bisa berkali-kali diresmikan. Dan sekarang ini Pak Jokowi kan sudah mengatakan bahwa dia akan terus melakukan kunker atau kunjungan kerja hingga akhir masa pemerintahannya. Bahkan walaupun hanya tinggal 2 hari saja, misalnya ini hari Kamis dan hari Jumat, karena biasanya hari Sabtu libur, walaupun demikian Pak Jokowi juga hari Sabtu, hari Minggu gitu biasanya juga tetap bekerja. Tapi kita tahu hari Ahad esok gitu sudah akan ada pelantikan presiden terpilih atau presiden baru. Nah ini sih tersisa 2 hari kerja pun dia mengatakan bahwa akan tetap melakukan kunker gitu Mas Irsu. Ini memang luar biasa Dan, sekali dan perlu Bapak kita kita ingatkan Jokowi ya, ini. perlu kita ingatkan bahwa kemarin kan Pak Jokowi itu katanya mau tinggal di IKN itu selama 40 Hmm. hari sampai Hmm. nanti terakhir tanggal 19. Nggak taunya kemarin tanggal 13-14 sudah dari Solo. Kan gitu ya. Iya. Ya ini kan Mas Irsu selalu mengingatkan saya kalau Hmm. Pak Jokowi ngomong ke kanan artinya dia Ya. akan ke kiri begitu Hmm. kan. Hmm. Hmm. Mhm. Ya, ya, ya itu dia makanya
Yang kita sedih kalau itu pakai duitnya Pak Jokowi sendiri, ya monggo aja, terserah deh, duit lu habis-habisin untuk Hmm. ucapin terus, puas lu ya, puas gitu kalau kata si apa dulu Tukul gitu ya, lihat lihat Betul. wajahnya di mana-mana. Tapi kalau ini kan kemudian pakai APBN kan, APBN dan APBD malah kan dia dimintanya itu yang bagi ya. Semua dan BUMN juga diminta semua itu ya. Betul, Mas Ersu, itulah yang kita sedih ya. Kita sebagai wartawan tahu betul soal ini, begitu. Jadi kalau seandainya seorang presiden akan melakukan kunker, di masa Pak Jokowi memang ada agak-agak lain, Mas Ersu. Hmm, Kadang-kadang hmm. untuk, misalnya dia pengen, saya mau langsung ke pasar. Nah, itu seringkali, kemudian tim advance-nya itu hanya beberapa jam sebelumnya, apa namanya, melakukan pengamanan penertiban di lokasi tersebut. Tapi kita tahu kalau yang namanya mengunjungi sebuah kota itu kan sudah berapa hari sebelumnya Ya, itu tim advance sudah ke sana betul. dan Hmm, kemudian advance yang lain akan berada di kota yang berikutnya karena Pak Jokowi ini kalau melakukan kunjungan kan satu hari bisa 3 kabupaten, hmm, kemudian pada hari keduanya begitu ada kota dan kabupaten yang lain lagi, jadi ada yang dalam satu provinsi, ada juga yang lintas provinsi, artinya tim advance ini banyak dan di situ tentu membutuhkan biaya yang besar. Kita tahu pernah juga di-spill ya, diungkap oleh almarhum Pak Rizal Ramli. Dia mengatakan bahwa itu kalau dihitung biayanya sangat besar sekali kunjungan-kunjungan Pak Jokowi ini. Dalam 1 tahun saja kita tidak tahu anggarannya sudah berapa. Kalau dulu kita suka protes Mas Irsu hmm, ketika Gus Dur itu melakukan kunjungan ke luar negeri hmm, terus-menerus hmm, selama dia memerintah sampai kemudian kita ketahui anggarannya itu sudah habis sebetulnya hmm, gitu ya. hmm, hmm. Tapi apa namanya tetap ada jadwal kunjungan ke luar negeri. Nah, kita tidak tahu selama ini kan memang tidak transparan. Anggaran untuk kunjungan ini, Mas Hersu, walaupun Jokowi juga punya anggaran yang khusus dipegang oleh kepresidenan, Hmm. lembaga kepresidenan, di gubernur kan juga demikian yang bisa digunakan untuk apapun keperluan dia. Tapi kan itu juga tidak akan mencukupi kalau untuk membiayai kunjungan-kunjungan ini. Jadi memang kalau kita lihat ini betapa uang negara ini banyak dihamburkan kalau kita Ya, melihat untuk itu, karena kunjungan ke daerah pun tidak kemudian melakukan rapat dengan tim teknis gitu. ya. Biasanya Apa tim malahan penggerak ya, ekonomi daerah. ya kunjungannya itu biasanya foto session gitu Pak Jokowi Iya, kan, betul. ya, Demi konten, Mas Hersu. ya, bikin Demi konten. konten dan kemudian bagaimana terlihat dia dekat dengan rakyat, bagi-bagi kaos, Hmm, kemudian bagi-bagi amplop untuk modal gitu yang isinya bisa satu ya, setengah juta atau juga hanya beberapa ratus ribu, yang artinya itu pas sesudahnya begitu. ya, Harusnya melakukan rapat yang kita dan kita memang tahu tidak ada rapat itu Mas Hersu karena tim dari daerah, orang dari daerah pun juga mengungkapkan ya. tidak ada itu begitu. Iya. Nah, yang paling khas dari Pak Jokowi itu kan kalau pergi ke daerah-daerah itu, misalnya ke bahkan daerah bencana pun dia pengennya dia jalan sendirian gitu. Jadi diambil kameranya dia jalan sendirian dan para pejabat-pejabat lain nggak boleh ada yang mendampingi kan begitu ya. Tapi berapa kali kan sempat bocor di media gitu ada pejabat daerah yang nggak paham Mm, dengan gayanya Pak Jokowi, dia maunya bupati misalnya atau PL. mhm, Seingat saya PLT saya agak lupa nama daerahnya di mhm, Bantaeng, di Banteng seingat saya ada mhm, pejabat mhm, bupatinya itu rupanya Pak ke sebuah sungai gitu. Pak Jokowi ingin foto sesi sendiri gitu, rupanya dia ngikutin dan kemudian kelihatan di kamera disuruh pergi oleh oleh mhm, saya nggak tahu mhm. ajudan atau protokolnya Pak Jokowi gitu kan, dan untuk apa gitu tuh sebenarnya. Nah, kalau saya jadi pejabatnya yang biasa yang kita kan pasti hafal tuh para menterinya dengan gaya Pak Jokowi. Kok ya diem aja ya para adunya, dan kok mikirnya orang apaan sih sebenarnya gitu ya seperti ini gitu. Orientasinya Ini betul-betul popularitas, elektabilitas dan ya, yang begitu-begitu semua gitu. Keterlaluan nih Mbak. Saya saya mhm, paham yang begini-begini karena kebetulan saya pernah juga membuat riset tentang namanya permanent campaign begitu ya. Ini yang memang mhm, dilakukan di Amerika yang pertama kali itu Jimmy Carter, itu kan mhm. tujuannya memang untuk muncul di media. Kalau sekarang dulu kan belum ada di Betul. media sosial. Jadi mereka membuat Mhm, belum. setiap kegiatan presiden itu Mhm, dipikirkan di prime time televisi. Kalau dulu kan dianggapnya gitu. mhm, Kalau sekarang udah mhm. media sosial. Tapi nggak kebablasan seperti ini gitu loh kok Pak. Pak Jokowi ini benar semuanya pokoknya demi muncul di headline media sosial, di media massa, dan kemudian juga di media sosial, selalu seperti itu kan. Ya, eh, pertama ini karena fenomena media sosial ya Mas Hersu. Ini media sosial ini melampaui
keterkenalannya, popularitasnya melampaui media mainstream. Kita bisa melihat seperti itu, di mana kemudian ada fenomena setiap orang itu bisa menjadi citizen jurnalis begitulah Hmm. ya. Mereka dengan open blog begitu seperti yang ada Kompasiana lah, media-media yang lain juga punya begitu. Kita bisa menulis kepada Kumparan, bisa menulis pada apa, mereka punya wadahnya. Nah, kadang-kadang itu orang dan media tersebut sebetulnya tidak bertanggung jawab terhadap isi tulisan tersebut, tapi itu seringkali malah lebih populer gitu kan. Dan seperti tulisan-tulisan di X begitu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan sebetulnya, dan juga yang ada di Instagram apa dan sebagainya, dan itu sangat masif, Mas Hersu. Kita bisa bayangkan satu orang itu bisa memiliki follower puluhan juta hingga ratusan juta. Sementara untuk sebuah artikel begitu ya yang ditulis di media mainstream, kalau kita melihat kliknya itu bisa diklik hanya ribuan saja, dan kalau seandainya itu populer bisa diklik sampai jutaan, tapi tidak sampai puluhan juta, apalagi ratusan juta seperti itu. Jadi kita bisa melihat memang fenomena media sosial ini bisa menggiring opini orang atau melakukan media framing seperti itu ya Mas Hersu. Media framing biasanya dilakukan oleh media mainstream gitu. Tapi ini juga termasuk dalam kerja itu juga begitu. Seolah-olah mereka berlaku sebagai media begitu. Nah, inilah yang dimanfaatkan betul oleh tim dari Pak Jokowi. Kita tahu fenomena Jasmev apa dan sebagainya pada tahun 2012 ketika akan mau naik menjadi gubernur Jakarta, dan kemudian baru 2 tahun sudah kemudian campaign untuk menjadi presiden seperti itu. Ini kerjanya kan sangat-sangat masif, Mas Hersu. Jadi ya, dan berbiaya besar, apalagi kalau ditunjang oleh oligarki begitu kan. Ya, seperti Ahok juga pernah mengatakan Pak Jokowi kalau tidak dibantu oleh pengembang, artinya oleh pengusaha-pengusaha pengembang, yang kita tahu pengembang itu ya artinya adalah para taipan gitu, tidak akan menjadi presiden. Dia pernah mengungkap seperti itu. Jadi ya, fenomena ini akan terus berlangsung. Siapa yang memiliki banyak dana, ya dia yang akan menguasai media, gitu. Jadi bahkan sebuah media mainstream pun itu bisa di cornering begitu, bisa di obok-obok begitu ya Mas Hersu, dengan bantuan media sosial seperti sekarang yang terjadi di Tempo. Tempo ini melakukan investigasi ini itu, tapi kita tahu, kita lihat di media sosial banyak sekali yang kemudian tidak percaya, mengecam apa dan sebagainya, yang mengatakan bahwa itu dibayar oleh pihak lain apa dan sebagainya. Itu terjadi Mas Hersu di masa Pak Jokowi ini. Jadi memang kita perlu bijaksana, dan orang yang bisa bijaksana, mohon maaf, kebanyakan orang yang berpendidikan dan memiliki akses kan kepada informasi publik. Sementara dengan makin anjloknya banyaknya PHK, terus kemudian kebutuhan pangan makin sulit kita dapatkan gitu, tidak seperti sebelumnya dan sebagainya, orang akan lebih peduli untuk mengisi perutnya daripada untuk mencari pemberitaan yang benar, informasi yang benar. Ya, ya, ya. Makanya kan agak aneh juga kan, sebenarnya selain selain baliho, spanduk, kemudian di media sosial kan sebenarnya fenomena lembaga survei itu kan juga melakukan hal yang sama, Mbak. Ini malah permainannya Betul. lebih gede lagi nih mainannya kan begitu. Mm. Dan padahal realitasnya misalnya sekarang semua lembaga survei menyatakan bahwa kepuasan Pak Jokowi itu berhasil dalam bidang ekonomi dan sebagainya. Gimana bisa berhasil dalam bidang ekonomi kalau sekarang Bank Dunia saja menyebut bahwa Indonesia jadi salah satu negara dengan beras termahal di ASEAN, dan kemudian juga salah satu pengimpor terbesar. Itu kan nggak masuk akal banget begitu loh. Itu yang jadi ini sakit ini kesimpulannya kalau menurut saya itu bukan apa lagi nih ya. Ya kan Iya, tadi iya, kan dia dan yang disebut suasana tadi ya, narsistik apa tadi, narsistik NPD. NPD tadi, narsistic personal disorder, itu kan sebenarnya bukan berarti gila ya, itu kan salah satu jenis penyakit ini ya, penyakit kejiwaan kan itu sebenarnya yang bahagia. Betul. Hmm. Iya. Ya, soal ekonomi apa segala itu kan jeblok begitu ya Mas Yesu, dan apa yang dicita-citakan oleh Pak Jokowi misalnya untuk swasembada pangan ini kan terlihat betul. Kita baru saja loh, ini dari bulan ini data dari BPS ya, dari bulan Januari sampai dengan bulan September ternyata kita sudah melakukan impor 3,2 juta ton yang nilainya itu sekitar 2,01 miliar US dolar Amerika, yang kalau kita kalikan ya sekitar 15.000 saja itu sudah 30 triliun lebih nilainya. Nah, bagaimana mungkin kalau seandainya itu terima kasih Pak Jokowi sudah berhasil memberi makan seluruh rakyat Indonesia,
kan kita oke-oke Hmm. saja, petani makmur. Kan pada kenyataannya secara faktual kan itu tidak terjadi Mas Ersu, di mana petani kita makin terpuruk, Ya. jumlah produksi beras kita turun sekitar hampir 2,5% gitu, yang nilainya berapa ya, berapa ratus ini juta atau berapa ratus ribu ton atau juta ton, saya lupa ya nilainya. Jadi memang apa, kalau kita ngelihat keberhasilan secara ekonomi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan sekitar 9,5 juta kelas menengah turun apa namanya, level kehidupannya begitu, dari kelas menengah menjadi hampir miskin atau bahkan menjadi miskin. Kalau satu orang kelas menengah, ini kelas menengah ya Mas Ersu, kebanyakan Hmm. mereka sudah berkeluarga. Satu keluarga itu kalau di Indonesia sekitar 4,7 orang, hampir 5 orang. Bayangkan 9,5 juta dikalikan 5 atau kalikanlah 4,7 orang, itu sudah berapa juta orang yang Ya. turun level hidupnya. Bagaimana kita bisa Ya. berterima kasih kepada Pak Jokowi begitu? Hmm. Hutang menumpuk, Prabowo saja ini. Ya, kenapa Sri Mulyani dipakai lagi? Padahal sebelumnya dia mengatakan jangan sebut Menteri Keuangan, sebut saja Menteri Pencetak Utang. Kok dipakai lagi, begitu kan? Ya karena ini untuk apa namanya, untuk berutang lagi. Kalau kita melihatnya kan demikian, begitu. Jadi memang Pak Jokowi sepertinya, dan orang-orang Pak Jokowi kita melihat ya, dia merasa apa, enak saja gitu ya, merasa nyaman saja untuk memobilisasi gitu, menyuruh anak buahnya untuk mengucapkan terima kasih Pak Jokowi, karena saya rasa sesudah Pak Prabowo menjabat pun nanti kan tetap seperti itu Mas Herssu, posisi Pak Jokowi. Dia menteri-menterinya ada di pemerintahan Pak Prabowo begitu, yang tentunya juga berterima kasih kepada Pak Jokowi karena barangkali ada Ya. endorse Pak Jokowi di situ. Jokowi juga masih bisa ikut cawe-cawe di situ, apalagi anaknya menjadi wakil presiden. Dan ucapan terima kasih masih akan terus, saya rasa sih. Oke. Ya, kita pindah ke topik yang lain ya. Jangan terus Pak Jokowi kita ngomongin. Ini soal yang menarik juga apa nih? Kita mau ke mana, Bin? Ngomongin Pak Budi Gunawan dulu atau ke soal ke Bahlil tuh, Mbak Agi? Iya, iya, iya. Pak Budi Gunawan juga menarik ini Mas Hersu ya. Dia Hmm. ikut di pagi-pagi lagi ya, sudah Ya. datang di Hambalang begitu, dan kemudian ikut dalam apa, pembekalan ya hari Ya. ini begitu. Jadi ini kira-kira representasi siapa Mas Hersu? Dirinya sendiri atau PDIP Nah, itu kah? dia, itu yang menarik. Ini karena kan sampai kemarin hari terakhir ya, kan ada 2 hari Mhm, pemanggilan para menteri itu ya, dari tanggal 15 dan 16 kan begitu. mhm, Dan kita tidak lihat wajah representasi dari PDIP. Sempat datang mhm, Pramono Anung, tapi itu tidak di jam jadwal untuk pemanggilan para menteri. Belakangan kita tahu bahwa dia menyerahkan surat Ibu Megawati kan gitu kepada Pak mhm, Prabowo. Tapi apa isinya kita nggak tahu. Dan tiba-tiba mhm, saja ke Pak Budi Gunawan ini kok ikut di Hambalang. Dan memang sebelumnya ada 3 nama dari PDIP yang disebut akan masuk kabinetnya Pak Prabowo ya. Satu Pak mhm, Budi Gunawan, kedua Oli Dodo Kambe, yang ketiga itu Abdullah Azwar Anas Menpan RB ya. Kalau Oli Dodo Kambe ini dulu Gubernur Sulawesi Utara dan kemudian sekarang mhm, tetap masih jadi bendahara PDIP. Tapi kan 3 nama ini nggak kelihatan, nggak muncul ya mhm, di pemanggilan kemarin. Tapi kalau Pak Budi Gunawan ini mungkin alasannya karena tanggal 15 tuh beliau masih mendampingi Pak Jokowi di Aceh ya pada waktu itu, dan Pak mhm, meresmikan amanah hub kreatif itu kan kayak ini mhm, memang proyeknya BIN ya di beberapa daerah ya, yang untuk mewadahi mhm, anak-anak muda gitu ya Mbak. Dan di situ kemarin kan itu yang cukup mengejutkan karena Pak Budi Gunawan kan memuji Pak Jokowi di pidatonya bahwa Pak Jokowi itu adalah presiden yang dengan approval rating tertinggi di dunia. Kan gitu. Ini juga salah satu kerjaannya, kalau ini kerjaannya lembaga survei ini Mbak, soal approval rating ini ya kan? Gitu. Nah, tiba-tiba dia kok masuk kemarin hari kemarin ya, dia ikut mhm, pagi-pagi di Hambalang begitu. Nah, mhm. pertanyaan saya, kalau memang nantinya cuma Pak Budi Gunawan sih kita bisa menyimpulkan bahwa ya ini dia bukan representasi dari PDIP, tapi dia representasi dirinya sendiri yang memang dia punya hubungan yang cukup dekat dengan Pak Jokowi maupun Pak Prabowo. Salah satunya kan yang terlihat itu ketika dia berhasil membujuk Pak Prabowo dan Pak Jokowi untuk bertemu, Mhm, dan kemudian mhm, setelah Pilpres 2019, dan kemudian itu yang membawa Pak Prabowo masuk ke kabinet kan begitu, dan akhirnya mhm, sekarang hubungannya dengan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi berlanjut dengan memasangkan dengan putranya. Jadi itu jadi artinya dengan atau tanpa PDIP Pak Budi Gunawan ini sangat mungkin masuk gitu. Tapi kalau
nantinya kemudian diikuti lagi dua nama yang lain seperti Oli Dodo Kambe dan Abdullah Azwar Anas masuk, ya berarti dia representasi PDIP. Tapi pertanyaannya, Betul. apakah Pak Jokowi ikhlas gitu kalau PDIP masuk ke kabinet? Kan gitu Mbak Agi. Iya, sampai sekarang masih menjadi misteri ya apa isi surat dari Ibu Megawati kepada Prabowo. Tapi yang jelas Pramono Anung mengatakan bahwa dia tidak akan masuk ke dalam kabinet tersebut karena dia Iya. berkonsentrasi kepada Pilkada Jakarta itu sudah pasti begitu. Hmm. Dan kita tahu saat ini juga kontestasi anaknya Pak Pramono Anung dan juga siapa adiknya Pak kalau tidak salah di keluarganya juga yang kontestasi di Pilkada itu kan didukung oleh PDIP. Jadi dia pasti akan setia kepada Ibu Mega juga. Dan kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Puan dan juga Dasko ini Mas Hersu ya, kalau Puan ketika ditanya oleh wartawan dia mengatakan Puan Maharani anak dari Ibu Megawati dia mengatakan bahwa ya kan nggak lihat kan di sana ada maksudnya dari PDIP ya udah berarti nggak ada dia bilang gitu kalau nggak ada di sana nggak dia dipanggil ya berarti nggak ada dalam 2 hari pemanggilan di Kertanegara oleh Pak Prabowo tersebut. Tapi kemudian buru-buru di apa namanya ada tambahan dari Dasko yang ketika itu bersama Puan dia mengatakan bahwa ya kan masih Masih waktunya masih dinamis, panjang, masih masih bisa dinamis. besok Ya. masih dinamis dan kemudian juga ada keterangan bahwa ini masih bisa sampai dengan tanggal 19. Sebelumnya juga ada keterangan bahkan tanggal 20 pagi pun itu masih bisa sebelum Pak Prabowo dilantik. Jadi kalau kita melihat ini memang dinamika di balik itu Oh sepertinya ya, tarik-menariknya ya, sangat-sangat ya, kuat gitu ya, ya. tawar-menawar itu. Dan itu bocoran juga dari Pandana Baban sekitar mungkin ada 1 bulan yang lalu pada sebuah podcast ketika ditanyakan kemungkinan PDIP bergabung, dia mengatakan, iya kalau Megawati itu melihat ada banyak atau tidak menterinya Jokowi yang bergabung dengan Pak Prabowo. Jadi itu salah satu penilaiannya. Banyak tidak dari menterinya Pak Jokowi kemarin di kabinet sebelumnya itu yang bergabung di kabinet baru dari presiden terpilih ini. Ya artinya kalau ditanya itu ya banyak begitu kan ada belasan begitu Ya. menterinya Pak Jokowi yang kemudian bergabung, belum lagi yang nanti wakil menteri apa dan sebagainya. Jadi ya saya rasa memang berat ya bagi Ibu Mega, apalagi Ibu Mega ini seringkali mendengarkan pada pihak-pihak yang ada romantisme semacam perlawanan gitu ya, kepada pihak-pihak yang kan katanya Bambang Pacul itu terbagi menjadi 3, yaitu yang satu yang memang betul-betul menolak untuk bergabung dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Kemudian yang kedua itu wait and see. Jadi kalaupun bergabung tidak pada awal di sini, tapi nanti ketika mungkin ada reshuffle atau apa, baru kemudian memutuskan bergabung. Dan yang ketiga adalah sudah bergabung saja sekarang. Nah ini biasanya yang pragmatis gitu kan. Jadi Bu Mega ini memang menghadapi dilema betul gitu ya. Dan seringkali pihak-pihak yang memang tidak mau bergabung sama sekali ini pasti akan mendapatkan catatan khusus di Ibu Mega gitu. Kita melihat kemarin ketika kemudian Ganjar naik, Pak Mahfud naik gitu. Itu kan sudah memperlihatkan perlawanan gitu Mas Hersu. Ya, ya, ya. Ya memang betul. Jadi sebenarnya kan kalau sejak awal antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati nggak ada persoalan kan begitu ya. Memang dan kedua belah pihak udah mencoba ngatur-ngatur waktunya dan sebagainya. Tapi belum ketemu juga gitu. Dan Betul. faktor Jokowi ini sangat menentukan karena bagaimanapun kan hubungan antara Jokowi itu kelihatan sekali bahwa dia betul-betul ingin habisin PDIP kan. Jadi ya Betul. itu kan kelihatan banget itu mulai dari dari pemilu kemarin baik pilpres pemilu dan kemudian juga soal revisi undang-undang pilkada kemarin itu kan kelihatan itu kan juga untuk ngabisin PDIP gitu loh Mbak Agi. Jadi ya kalau kita kemudian tanya kalau toh nantinya Pak Budi Gunawan itu tetap di kabinet sementara nggak ada yang lain, apakah itu bisa disebut sebagai bahwa PDIP masuk dalam pemerintahan? Saya kira enggak kan gitu ya Mbak Agi. Iya, saya juga melihatnya demikian, Mas Hersu. Terutama seperti misalnya Mas Hinton, itu kan salah satu orang yang mempopulerkan Samsul sebagai Ya. nickname atau nama lain dari Gibran begitu kan. Bahkan dia ada semacam kayak pantun begitu kan, yang itu waktu itu sempat viral soal Samsul gitu. Ya saya rasa berat bagi dia begitu untuk bergabung begitu apa ya namanya dikhianatinya tuh
betul-betul menohok sekali. Begitu juga dengan Adiana Pitupulu dan masih masih banyak lagi ya yang narasinya itu bukan kepada Pak Prabowo tapi kepada Gibran gitu Mas. Itu yang membuat mereka paling berat. Dan sementara kalau untuk Budi Gunawan ini sendiri, iya dia sepertinya fleksibel ya. Oke, dia sangat 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 dekat kepada Ibu Mega gitu ya. Hubungannya ada hubungan kita melihat ada hubungan khusus begitu dengan Ibu Mega walaupun namanya ya karena dia masih menjabat dan sebagainya dia tidak masuk ke dalam sebagai kader dari Gerindra begitu Mas Hersu. Tapi kita lihat dari foto-foto Kader Lebaran PDIP misalnya. maksudnya, bukan Green, kader PDIP. Kader-kader Hmm, PDIP, ya ya. betul. Dari foto-foto di mana misalnya Ibu Mega menerima tamu ketika Idul Fitri itu di situ ada Pak Budi Gunawan juga ikut menerima tamu tersebut. Yang artinya dia sudah dilihat sebagai keluarga lah Mas Hersu. Begitu juga ketika Kahiyang kalau tidak salah ya yang Hmm, ketika itu menikah di Solo begitu ada foto keluarga besar dari Soekarno begitu di situ ada kakak beradik ada Sukmawati ada Ibu Mega ada Guntur ada Guru dan sebagainya dan di situ juga ada ya. juga ada sosok Budi Gunawan gitu di antara mereka padahal ini foto dari Terah Soekarno artinya dia sudah dimasukkan sebagai keluarga. Nah itu dari sisi Ibu Mega gitu dan mungkin perannya sebagai PIN ini juga akan memasok data gitu ya Mas Hersu untuk untuk Ibu Mega juga gitu. Nah, sementara kalau dari segi Prabowo, saya sih mendengar dari tahun 2018-2019 dulu ya, Hmm, pada saat Pak Prabowo juga berkontestasi Pilpres itu orang-orang dekat Prabowo ini menceritakan bahwa polisi yang paling disayang oleh Pak Prabowo itu ya Budi Gunawan begitu. hmm, Saya sempat terkejut, mengapa begitu? Iya karena dari dulu Pak Prabowo itu sudah kenal Budi Gunawan itu sejak sejak dia masih muda gitu dan coba lihat gitu, tutur katanya halus gitu. Terus dia wajahnya tidak seperti polisi. Saya wajah polisi seperti apa gitu kan? hmm, Tapi maksudnya mungkin wajahnya wajah yang tidak keras gitu mungkin ya Mas Hersu hmm, hmm, dan tutur katanya itu santun katanya hmm. demikian gitu polisi yang tidak seperti polisi saya jadi oh berarti ada si polisi itu seperti apa gitu ya dan ini termasuk yang berbeda begitu ya Ya, dan cakep dan ganteng gitu. Saya ketika itu sempat oh seperti apa sih Pak Budi Gunawan ketika muda gitu. Karena Prabowo kita lihat ya ajudan-ajudan yang bersih, tegap gitu kan, yang hmm, kelihatan santun apa dan sebagainya. Nah, itu mungkin masuk kriteria itu. Jadi eh, Budi Gunawan ini termasuk kesayangan dari Pak Prabowo begitu ya. Tidak ada halangan lah saya rasa untuk ya, berkomunikasi. Itulah kenapa Mas Heru menjelaskan ketika itu kita juga mendengar bahwa sebetulnya Pak Luhut gitu betul. yang ditugasi mendekati Pak Prabowo begitu ya Hmm, untuk masuk ke dalam kabinet pada tahun hmm. 2019 ketika Pak Prabowo kalah begitu dalam kontestasi Pilpres. Tapi akhirnya Budi Gunawan yang bisa. Dan selama masa pemerintahan Pak Jokowi ya ini orang dekat sekali juga dengan Pak Jokowi begitu ya. Dengan Iya, iya, iya. dia pandai sekali menyenangkan Pak Jokowi Ya begitu kan. terakhir yang di Aceh itu, yang terakhir yang menyatakan Betul. itunya itu. Mhm. Hmm. Iya, iya, betul. Ya, jadi kita tunggu saja kalau nantinya kemudian tidak ada kader PDIP yang masuk di kabinet pada pelantikan tanggal 20 nanti, tanggal 21 ya Mhm. berarti ini adalah representasi dari Pak Budi Gunawan yang punya kedekatan pada dua belah pihak ya, pada Pak Mhm. Jokowi. Jadi walaupun dia berbau PDIP begitu, tapi tidak ada penolakan dari Pak Jokowi, sementara pada dengan Pak Prabowo dia harus dicatat dia selain tadi menurut Anda bahwa Pak Prabowo senang dengan dia punya jasa itu yang membuat Pak Betul. Prabowo masuk ke Mhm. kabinet sekarang ini. Mhm. Jadi itu aja Mbak. Nah, apakah kemudian nanti setelah reshuffle masih ada? Nah, kita itu hitungannya lain lagi gitu. Karena jelas sekali Mhm. bahwa sekarang ini memang banyak orang yang mencoba merasionalisasikan mengapa kabinet ini baunya bau Mulyono banget kan gitu. Ya karena Pak Prabowo bagaimanapun belum dilantik kan begitu dan apalagi dia juga bisa menang itu karena di endorse dan didukung oleh Pak Jokowi. Jadi mungkin dia tidak mungkin menolak permintaan Pak Jokowi gitu karena kemarin kan kita sempat bahas juga bahwa ini bukan hanya rasa Mulyono tapi rasa anak-anaknya Mulyono juga kan gitu. Ya, terutama Betul. di Mhm. wamen-wamennya. Nah, apakah kemudian Mhm. setelah nanti Pak Prabowo dilantik, kemudian tanggal Mhm. 21-nya dia melantik kabinet, mungkin di tengah jalan ada reshuffle. Banyak juga yang menyatakan seperti itu kan Pak Agi.
Iya, ya, banyak menyatakan seperti itu. Dan ini adalah juga bagian dari apa operasi mengamankan Gibran Hmm. sehubungan dengan derasnya hujatan Ya, kepada Fufu Fafa begitu kan. Nah, dengan kabinet yang aman seperti ini, artinya Gibran ini juga akan aman gitu ya, untuk dia merasa ikut nyaman memimpin lah ada kabinet ya. ini. Dia bisa kongko-kongko lah dengan para wamen-wamen itulah kira-kira. Jadi dia tidak akan Betul. kesepian gitu ya. Ya. Tanpa ada hambatan lah karena sudah mengenal juga sebelumnya toh mereka-mereka ini adalah pembantu dari bapaknya begitu dan mereka Ya, sekarang juga berkelanjutan ini juga atas peran dari bapaknya juga kan begitu. betul. Ya, jadi jangan dibayangkan bahwa dengan kabinet seperti sekarang ini nanti Gibran itu seperti terisolir di istana wakil presiden. Enggak, dia banyak sekali ini sekarang orang-orang di kabinet yang bisa nongkrong-nongkrong, nongki-nongki dengan dia lah kira-kira gitu ya. Oke, Iya ya, aman dan nyaman lah oke. gitu. Kita ke Mhm. topik yang terakhir soal Bahlil tuh. Ada cerita apa? Mhm. Kemarin jadi dia promosi doktor di UI dan kemudian Ya. dapat anunya cum laude ya. Berarti dia nggak kalah dengan AHY ya. Jadi hebat ini dan Mhm. jangan lupa loh di UI loh Bahlil ini sementara AHY hanya bukan hanya ya, tapi bagaimana grade-nya Unair kan di bawah UI lah sekarang ini ya kalau Mhm. kita lihat Mhm. ranking-rankingnya. Jadi keren juga ini kan sering kan sekali Bahlil ngomong ini lulusan dari Papua bisa ngalahin orang-orang Harvard walaupun nggak bisa bahasa Inggris. Kayaknya salah deh dia ngomong nggak bisa bahasa Inggris karena saya baca jurnal-jurnalnya itu dalam bahasa Inggris semua kok disertakan untuk mendukung apa ujian doktornya ini, Mbak. Iya, judulnya saja yang apa namanya dari jurnalnya begitu ya, yang ketika itu sempat rame karena ternyata dikirim kepada ini maksudnya judul penelitiannya begitu ya, dikirim Hmm. kepada jurnal yang predator. Jurnal predatornya artinya yang terindikasi jurnal bisa dibayar lah untuk Hmm. menerbitkan itu begitu dan Hmm. kredibilitasnya itu diragukan gitu. Nah, ini judulnya dalam bahasa Inggris Mas Hersu, misalnya Nickel Downstreaming in Indonesia, seperti itu. Policy Implementation and Economic, Social, and Environmental Impact. Yang satu lagi into Sustainable and Equitable Nickel Downstreaming in Indonesia. What policy reform are needed? Wah, ini tapi Teknis memang Mas ya, ini Hersu bahasa Inggrisnya teknis semua ya. Dan teknis, teknis betul. Dan tapi ini dikirimnya ke Kurdis Studies, di mana ini kalau banyak pengamat yang menyoroti Kurdis Studies itu biasanya hanya menerbitkan jurnal-jurnal tentang suku Kurdi di Timur Tengah, begitu kan? Nah, jadi ini salah, salah mengirim kurang lebih demikian. Apalagi katanya dia sudah tidak boleh menerbitkan jurnal lagi, begitu. Dan kemudian yang satu lagi itu ke jurnal yang biasanya tentang perpindahan penduduk begitu. Jadi bukan tentang hilirisasi, tentang nikel apa dan sebagainya begitu ya Mas Ersu. Jadi ya apa? eh, Lantas kalau kemudian curiga, ini apa nih? Bahlil nih gitu. Memang itu sebagai salah satu persyaratan kan untuk menjadi doktor itu salah satu penilaiannya itu sudah menerbitkan jurnal yang kemudian menerbitkan penelitian tulisan yang dimuat oleh jurnal yang terakreditasi dan apa mendapatkan indeks Scopus gitu. Jadi eh, ya, Mas Irsu menghubungi salah satu pengujinya ya, dan mendapatkan keterangan mengenai ya, jurnal-jurnal ini begitu. ya, tapi saya mungkin nggak boleh sebut namanya ya karena saya waktu Mhm, waktu komunikasi saya tidak menyebutkan untuk dipublikasikan. Dia menjelaskan kepada saya mhm, bahwa itu dia sudah tanya juga kepada ini karena pengujinya kemudian dia bukan orang UI ya dia diminta untuk mhm, menguji dia menguji kata dia begitu kan soal mhm, mhm, jurnal yang predator itu katanya itu sudah dibatalkan gitu jadi udah kan mhm, pernah dimuat itu ada dua di jurnal predator terus itu sudah dibatalkan dan kemudian dia udah mengunggah lagi di jurnal lain yang secara formal itu diakui begitu. Nah juga soal mhm, kontroversinya kan soal soal studinya Mbak. mhm. Studinya masa studinya kan ramai sekali di media sosial disebut cuma 18 bulan. Masa 18 bulan Betul. udah jadi doktor dan kemudian kan sudah ada jawaban dari UI juga katanya dia mengambilnya program riset gitu ya. Jadi kalau Mhm. dan itu dimulai bukan tahun 2022 tapi 2000 bukan 2023 tapi 2022 gitu loh Mbak. Selebihnya soal itu katanya ya mungkin karena Bahlil jadi ya ini kontroversi. Itu jawaban jawaban dari seorang penguji yang sempat saya tanya gitu. Iya, sebenarnya kalau secara umum memang dokter itu tiga
3 tahun ya Mas Ersu, jadi sekitar 6 semester lah. Ini yang juga terjadi pada AHY kalau kita membandingkan. Dan orang mungkin lebih menerima dan paham perjalanannya AHY karena memang dia sering unggah Mas Ersu. Saya pun juga mengikuti Instagram dari AHY begitu ya, ketika misalnya mau ke Surabaya begitu bertemu dengan para promotor begitu kan. Terus kemudian dia menyiapkan bagaimana kesibukan dia menyiapkan PPT apa dan sebagainya. Hasil dia melakukan penelitiannya dan kemudian dia di sana menginap di mana pagi-pagi dia nge-gym dulu, sesudah itu jam sekian baru ketemu dengan dosen-dosennya dan sebagainya. Dan itu terjadi berkali-kali. Jadi kita tahu memang perjalanannya AHY dan dia mulai menjadi murid gitu ya. Dia untuk S3 itu sekitar bulan September 2021, tanggal 13 kalau tidak salah. Dan kemudian dia baru saja lulus, jadi pas begitu ya 3 tahun. Sementara Bahlil ini, oke, dia by research yang artinya itu peserta program S3 tersebut tidak hadir di kelas gitu ya. Jadi minim sekali untuk hadir di kelas. Jadi dia karena kelasnya adalah di lapangan karena dia melakukan riset atau penelitian di lapangan begitu Mas Biasanya Ersu. yang fokusnya Nah, metodologinya ya, metodologi penelitian kalau by riset ini yang diutamakan. betul. Dan tapi by research pun justru by research itu Mas Ersu yang justru kadang-kadang itu membutuhkan waktu yang lebih lama begitu. Jadi dan ini kalaupun tadi dikatakan 18 bulan kemudian ada keterangan dari UI bahwa Bahlil ini sudah menjadi ikut program S3 tersebut mulai tahun 2022 ya artinya baru 2 tahun juga begitu kan. Tidak 3 tahun yang sebagaimana normalnya. Jadi kalau saya lihat ini menjadi wajar gitu kalau banyak timbul pertanyaan apakah karena ini ada jalur fast track begitu ya untuk menteri begitu untuk pejabat ataukah kalau anak sekolah itu semacam akselerasi begitu ya Mas Hirsu. Jadi ikut program akselerasi karena dan ini mengecewakan buat mereka yang saat ini sedang berdarah-darah menempuh S3-nya, mendapatkan para promotor yang killer begitu ya Mas Hersu, yang sangat-sangat teliti begitu, karena saya melihat ini ada di unggahan dari Profesor Zulfikar Amir, ini salah seorang dosen atau profesor guru besar di NTU, Nanyang Technological Singapura ya. University di Singapura, ya. Dia menyoroti ini Mas Hersu. Jadi misalnya dia mengatakan how long can you go at Universitas Indonesia? Jadi menanyakan kepada Universitas Indonesia jauh mana begitu ya. Oh I know as low as permintaan pejabat buat nyelesain S3 dalam waktu 20 bulan, either he's too brilliant or you are just too stupid to think he's brilliant gitu. Ini menohok betul ya apa namanya kalimat seperti ini. Kemudian juga Profesor Zulfikar ini juga menyertakan di X ya. Dan ini sudah dilihat 2,5 juta viewers Mas Hersu. Ini jarang sekali ya. Bayangkan X itu hanya sekitar 25 akun X, itu pun satu orang bisa berakun-akun 25 dan juta ya. banyak. Iya, 25 juta. Ya. 25 juta dan kemudian tidak semuanya aktif, banyak akun tidur di situ. Nah ini yang memantau atau melihat postingan dari Profesor Zulfikar Amir ini sudah ada 2,5 juta. Itu saya lihat tadi siang ya. Saya tidak tahu kalau sekarang begitu. Maksudnya kemarin siang, saya tidak tahu kalau Semarang. Dan kemudian dia pun seperti dosen. Saya jadi ingat ketika saya dulu membuat tugas akhir seperti itu Mas Hersu ya seperti inilah dilakukan Zulfikar Amir. Ini membuat kita bisa tertawa, ini pemirsa bisa lihat ya bagaimana teman-teman of the record ini yang sedang menyelesaikan skripsi, tesis begitu ya, atau tugas-tugas yang lainnya. Ini kan seperti ini dosen kita ini membuat koreksi begitu. Seperti misalnya ada kalimat yang ditulis di situ too long sentence, too many ideas begitu. Jadi kalimatnya terlalu panjang. Biasanya ya kalau untuk membuat kalimat itu maksimal sekitar 25 kata begitu ya. Itu ada juga yang sampai 30 kata. Ya it's okay begitu. Tapi memang untuk satu kata kita diajarkan hanya one idea, one sentence. Ekonomi Jadi kata dalam ini ya satu sebutnya ya. Iya, ini soal ekonomi kata begitu. Jadi kalau terlalu banyak anak kalimat begitu, itu kemudian kita ketika dari satu anak kalimat kemudian ada yang kemudian meski demikian
ketika yang akhirnya anak kalimat beranak lagi, kita sudah lupa tadi subjeknya apa yang di depan, sehingga kita harus menengok lagi subjek yang di depan apa sih tadi persoalannya, idenya itu apa, seperti itu. Nah, ini dikoreksi oleh Zulfikar Amir, rajin betul dia, dan terutama ini karena dalam bahasa Inggris ya, mungkin dia akan mengajar di sana, ini bahasa sehari-hari begitu. Kemudian ada juga ditanyakan data begitu, ketika Bahlil ini menulis soal ekonomik, dia soal itulah stimulasi ekonomi transformasi begitu, but also contribute to global energy. Nah, contribute-nya apa? Datanya mana? Kok dia bisa menyimpulkan demikian? Kurang lebih begitu. Ada juga why never tell us gitu ya, why never tell us. Nah, ini artinya meskipun demikian. Nah, kalau kita mengatakan meskipun demikian pasti ada alasannya begitu kan. Ini ditanyakan. Kemudian ada soal growing begitu ya. Eh, nickel downstreaming policy, apa ini, epitomizes the growing. Nah, growingnya ini dipertanyakan, unclear. Growing yang seperti apa? Mungkin seperti itu. Ya, kita bisa melihat ini, kita bisa senyum-senyum lah ya Mas Ersu. Mungkin ini dari segi redaksional dikoreksi seperti itu. Saya tidak tahu karena saya bukan peserta program S3. Kira-kira para promotor ini melakukan koreksi yang sampai sedemikian jauhnya atau tidak kepada Bahlil. Tapi yang jelas ini banyak sekali komentar negatif ya Mas Ersu. Ini seperti misalnya karena talker atau Jupil Pichard ini juga menulis disertasi apaan ini Universitas Indonesia, jangan-jangan cuma kumpulan berita koran dan laporan proyek. Are you seriously an institution of higher learning UI? Menanyakan kepada UI, lebih menyorot kepada UI-nya sebetulnya Mas Hersu. Dan kemudian dia juga, I strongly suggest Universitas Indonesia buat ganti status menjadi lembaga kursus, biar lebih pas buat jualan sertifikat. Lupakan World Class University, QS 100, etc. etc. Yang penting melayani nafsu pejabat. Wah, ini menohok betul ya. Mungkin standarnya Pak Zulfikar Amir ini terlalu tinggi, atau standarnya standar yang higher itu tadi, yang mungkin dia melihat ini jadinya kecewa ya Mas Hersu. Kemudian ada yang mengomentari netizen, barangkali masuk di data pemegang saham perusahaan tambang, Prof. Ini menduga-duga. Ada yang mengatakan masalahnya kualitas akademisi atau fakulti UI juga seadanya, yang bermutu cuma segelintir. Enggak juga kalau saya lihat ya. Tapi mungkin ini memang, saya tidak tahu, saya tidak mengenal promotornya. Tapi kalau saya lihat UI masih menjadi, dia masuk loh ke dalam yang terakhir ini saya lihat, tapi saya lupa lembaga pemeringkatnya. Tapi memang hanya ada satu Universitas Indonesia yang masuk dalam pemeringkatan tersebut dari 1 sampai 1000, saya lupa ya. Tapi kalau seandainya kita lihat lembaga pemeringkatan yang lain itu banyak ya Mas Hersu, ada yang ke 200, 500, 700 apa dan sebagainya begitu. Kemudian ada juga yang menyoroti lebih kepada jabatan Bahlil yang bayar mahal, belajar siang malam, bikin tugas presentasi penelitian dan lain-lain, fix harus tersinggung dengan fenomena dokter fast track. Coba cek rekening dosennya. Waduh, yellow jacket sesuram kabinet Fufafa. Waduh, ini memang banyak yang menyoroti UI tersebut. Bahkan ada profesor dari UI, Sulistiowati Irianto ya kalau tidak salah, yang dia juga menyoroti soal ini sih Mas Hersu, yang tampaknya kecewa dengan Bahlil ini. Banyak beberapa profesor UI yang juga ngechat saya gitu untuk menyatakan kekecewaan, yang mereka semacam itu gitu ya. Dan ya tapi sudah diputuskan Pak Bahlil lulus dengan cum laude gitu, berarti ini nggak lama lagi bisa profesor nih Pak Bahlil kan. S1-nya S2-nya dari S3-nya dari UI ya. Kalau saya nggak tahu dari S2-nya dari mana. S2-nya dari Cendrawasih kalau nggak salah ya. Terus kemudian S1-nya kan dia dari Akubang, terus kemudian jadi sekolah tinggi Newport gitu ya. Di Papua juga ya, di Jayapura ya. Tapi kalau lihat ini lompatannya luar biasa, harus diakui ya Pak Bahlil ini luar biasa lompatannya dari tadi sopir angkot, kuli, terus kemudian sekolahnya juga ya di Papua pun bukan di Uncen gitu, di swasta, terus kemudian bisa tembus menjadi politiknya dan sekarang jadi ketua umum Partai Golkar dan sekarang dokter tuh makin keren saja gitu ya. Tetapi kita mesti ingatkan bahwa sekarang ini kelihatannya ada kecenderungan di politisi dan pejabat kita itu untuk
mengejar gelar itu dan dengan mengabaikan prinsip-prinsip akademis yang benar gitu kan. Mhm. Berapa Mhm. waktu yang lalu kan ribut-ribut soal misalnya Bambang Susatyo yang disebutkan bahwa untuk dia mau mengajukan gelar profesor tapi ternyata S2-nya lebih dulu dari S1-nya dan sebagainya. Yang Mhm. begini-begini kan seperti mesti kita ingatkan bahwa ini bukan gelar itu bukan bukan kayak bintang yang dipakai-pakai gitu loh ya itu Mhm. sebenarnya Ya. soal kalau gelar itu kan keilmuan yang harus diakui. Jadi walaupun Anda dokter dari UI kan sering sekali kita lihat debat-debat di ini saya dokternya dari sini loh gitu. Tapi so what kalau kamu tetap juga omongan kamu nggak benar ya tetap orang akan melecehkan ke dokter kok kayak gitu kualitasnya kan begitu Mbak Agi apalagi kemudian UI yang dibawa-bawa ini malu juga gitu sebagai orang yang punya jaket kuning juga saya malu juga kalau itu yang terjadi kan gitu. Ya, ini terutama ya Mas Ersu, mungkin yang disorot adalah eh oke, Bahlil ini adalah orang yang bekerja keras begitu. Ya, Tapi ketika dia menempuh pendidikan S3 atau doktor ini, kita tahu, kita bisa melihat lah dari tahun 2022 sampai 2023 dia keras seperti apa begitu yang dia lakukan hampir setiap hari kan hmm. sangat-sangat hektik begitu Mas Hersу. Iya, Jadi bagaimana dia waktunya bisa melakukan kapan? penelitian? Iya, seperti misalnya kasus Rempang begitu. Terus kemudian tahun 2022 bagaimana ada isu Bahlil dan juga Pak Luhut ketika itu ingin mengambil alih atau take over kepemimpinan Golkar. Dia akhirnya berhasil pada tahun 2024 ini. Terus kemudian bagi-bagi apa namanya? Bagi-bagi Ambang, tambang apa iya itu sukses semua ya. Sibuk banget lah itu rasanya. sibuk sekali, betul. Rasanya hampir dia tidak punya waktu lah ya untuk hal semacam ini. Tapi buktinya dia bisa melakukan itu. Nah, soalnya jadi banyak yang kemudian silakan yang sampai sekarang masih penasaran bertanya-tanya. Tapi memang seperti yang saya lakukan, saya nggak sekedar menanyakan itu, nggak membaca di media sosial, tapi saya langsung menanyakan dulu para 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 apa dosen pengujinya kan Penguji. gitu ya Mhm. untuk mendapatkan informasi semacam itu. Saya kira kita mesti mulai membiasakan diri untuk berimbang juga dalam melihat hal-hal semacam itu gitu ya Mbak berdasarkan fakta-fakta yang ada kan gitu ya. Oke, Mhm, iya ya, saya juga. Tapi mungkin pengujinya juga akan jadi sorotan jadinya di yes, Mas Ersu. ya, Iya, ya. Oke, oke. baik bagi ya Mhm, kita insya Allah ketemu mhm, lagi besok. Terima kasih atas mhm. perhatian Anda. Sampai ketemu lagi kami mohon pamit. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.